Sesungguhnya innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض innallaha la yuhibbul mufsidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, tidak lebih dari 20 menit dalam setiap khatib naik ke mimbar, di mana diawali dengan wasiat tentang pentingnya menjaga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah. Maka dengan wasiat takwa ini, mudah-mudahan terbentanglah keselamatan buat hidup kita, keluarga kita, dan anak turun kita, yang senantiasa kita semua menjaga ketakwaan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di waktu yang teramat singkat ini, saya akan mengangkat topik tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan kita. Berbicara tentang keseimbangan hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Dan carilah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu tentang negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Berbicara tentang hidup, maka sesungguhnya bagi orang yang beriman akan tetap sadar dan menyadari bahwa hidup kita di dunia ini masih ada kelanjutan hidup kemudian, yaitu hidup di alam barzah dan hidup di akhirat. Jika kita bandingkan berapa lama kita hidup di dunia dibandingkan dengan hidup di alam barzah dan hidup di alam akhirat, maka sungguh teramat singkat kita hidup di dunia. Sehingga saking singkatnya Imamul Ghazali menyampaikan deskripsinya bahwa hidup di dunia ini jikalau dibandingkan dengan sebuah perjalanan, maka sesungguhnya mengitari permukaan bumi ini keseluruhan, maka hidup di dunia itu laksana seperti seorang pelancong
seorang pelayar yang hanya singgah di pulau yang sangat kecil. Untuk apa? Sekedar untuk ngambil bekal. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Jikalau kemudian kita bandingkan bahwa bumi ini berjuta-juta tahun umurnya, kemudian manusia dari Nabi Adam baru sekitar, kalau Nabi Isa lahir baru sekitar 2024 tahun. Dari Nabi Adam ke Nabi Isa sekitar 6000 tahun. Berarti manusia diturunkan ke bumi ini sekitar 8 tahunan, 8000 tahunan. Maka sungguh jikalau kemudian dibandingkan dengan umur bumi ini berjuta-juta tahun, karena sesungguhnya sebelum Allah menurunkan Nabi Adam di surga, maka sungguh sudah ada yang menghuni bumi ini, yaitu Abu Muljan. Dan itu digambarkan ketika Allah menghabarkan kepada malaikat Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Maka kemudian malaikat bertanya kepada Allah, di mana pertanyaan itu? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Makhluk yang menumpahkan darah, suka berperang, itu adalah makhluk yang bernama Abul Jan, yang sungguh menghuni bumi ini sebelum Nabi Adam dan anak turunnya. Kalau kemudian kita hidup di dunia yang begitu singkat, maka kalau kita pun mencari dari sekian miliar yang menghuni bumi ini, kita cari ada berapa orang yang usianya di atas 100 tahun. Paling hanya 1-2, sisanya adalah umurnya di bawah 100 tahun. Kalau usia di bawah 100 tahun, kalau kemudian kita mencari orang yang masih kekar, masih kokoh, yang masih tegak berjalan, paling-paling di bawah 80 tahun. Kalau di atas 80 tahun itu sudah banyak masalah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa hidup kita ini begitu singkat. Maka ketika singkatnya hidup di dunia ini, apa yang kita cari dalam hidup ini? Maka tentu Allah akan memerintahkan, carilah tentang negeri akhirat yang telah Allah berikan. Tapi ketika kita mencari tentang negeri akhirat, Allah kemudian tetap memerintahkan, jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Dan di dalam perintah berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka sesungguhnya Allah akan menghendaki kehidupan ini senantiasa baik, senantiasa lestari, senantiasa tentram dan damai. Tapi apa yang terjadi? Manusia yang dilahirkan ke dunia ini mempunyai piranti yang sangat lengkap. Di samping dia punya hati nurani, tapi manusia juga punya nafsu. Nafsu inilah yang kemudian yang tidak ada ukurannya. Sehingga jikalau kemudian berbanding antara akal dengan nafsu, maka di antara sekian manusia berapa yang mempergunakan akal pikirannya dan berapa yang mempergunakan nafsunya, maka ternyata sungguh lebih banyak orang yang mempergunakan nafsunya. Padahal di awal juz 13, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu akan mendorong atau memerintahkan orang untuk berbuat buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka inilah yang kemudian Allah memerintahkan dalam kelanjutan ayat itu, wala tabghil fasada fil ardi, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul muhsinin, sesungguhnya innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka sungguh saat ini kita dihadapkan sudah di penghujung musim penghujan. Hampir setiap hari dalam sepekan terakhir ini mendung, dan kemudian walaupun lama tidak turun hujan, dan kemudian begitu turun hujan, genangan-genangan ada di mana-mana.
Bahkan jikalau kemudian kelebatan-kelebatan ada beberapa titik yang banjir, sesungguhnya Allah sudah memberikan iktibar yang begitu jelas terhadap keseimbangan itu. Dan jikalau kemudian kita mengambil pelajaran tentang keseimbangan air, maka sungguh kita akan bisa mengalir seperti air. Mengalir kecuali air mancur. Air yang mengalir itu tentu akan mengisi celah-celah yang lebih rendah. Artinya apa? Karakter air itu adalah bersifat tawadhu. Selalu dia mengisi dimanapun, dan dia tidak akan kemudian membuat yang lain itu merasa teraniaya dengan keberadaannya, karena dia akan terus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air yang begitu tawadhu itu kemudian ketika diganggu oleh manusia, maka sungguh ketawaduan air itu akan mengganggu kehidupan manusia. Apa artinya? Bahwa air yang diturunkan melalui air hujan ini akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Namun apa yang terjadi ketika ruang gerak air itu ditutup, ketika ruang gerak air itu tidak dikasih jalan, maka air itu akan menggenang. Taruhlah kemudian di jalan-jalan kita ini ada gorong-gorong, yang kemudian gorong-gorong itu fungsinya adalah mengalirkan air. Tapi ketika gorong-gorong itu tidak dirawat, bahkan cenderung orang buang sampah sembarangan, maka sungguh ruang yang dipakai oleh air itu akan tertutup. Maka apa akibatnya? Inilah yang kemudian akan mengganggu kehidupan manusia. Karena itulah perintah Allah adalah wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, termasuk hak-hak dari makhluk Allah yang lain. Karena air ini juga bagian dari makhluk Allah. Maka inilah yang kemudian apa yang dapat kita jaga dalam menjaga keseimbangan ini. Maka tentu alam yang sudah Allah ciptakan ini, kebersihan dan kelestarian tetap kita jaga. Jikalau kemudian kita tidak bisa menjaga keseimbangan itu, maka Allah akan mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan sebab perbuatan manusia. Tujuannya adalah liyudhiqahum, untuk merasakan rasa yang tidak mengenakkan ba'dal ladzi 'amilu, terhadap sebagian yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Artinya apa? Musibah demi musibah, rasa yang tidak mengenakkan yang hadir dalam kehidupan kita ini, itu adalah bentuk peringatan Allah agar kita kembali ke jalan Allah. Kata kuncinya satu adalah dalam hidup ini antara dunia akhirat adalah seimbang. Hak-hak kita akan terpenuhi jikalau kita imbangi dengan kewajiban. Kewajiban kita akan memperoleh kehidupan yang nyaman jikalau kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan itu. Maka inilah kemudian dalam pergaulan pun begitu. Hak-hak akan kita peroleh jikalau kita laksanakan kewajiban kita dengan menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup, dalam lingkungan, dan dengan demikian mudah-mudahan dengan keseimbangan ini Allah akan senantiasa membentangkan rasa nyaman dan rasa tentram buat hidup dan kehidupan kita lahir maupun batin, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keselamatan kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu khawdan bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur